Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwiki Ahkam Maula dengan NIM 20040160046. Ingin menjelaskan tentang toleransi dan religiusitas dari sudut pandang Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre sendiri merupakan seorang filsuf kontemporer dan juga penulis dari Prancis. Beliau lahir di Prancis pada tanggal 21 Juni 1905 dan meninggal pada 15 April 1980. Pandangan dari Jean-Paul Sartre tentang Tuhan meliputi bahwa Tuhan tidak pernah menjadi objek. Konsep tentang Tuhan sama dengan konsep orang lain yang dimutlakan. Orang lain berusaha menjadikan saya sebagai objek baginya. Namun, saya dapat melepaskan diri dari cengkeramannya dengan menjadikan dia sebagai objek bagi saya. Akan tetapi, Tuhan adalah subjek yang absolut, yang tidak pernah mungkin untuk dijadikan sebagai objek. Menerima Tuhan berarti sama dengan menerima saya dan orang lain sebagai objek atau hamba bagi dia. Sorotan mata Tuhan yang punya ke hati akan memberikan saya menjadi suatu kodrat, dan dengan demikian menghancurkan kebebasan saya. Kalau berhadapan dengan Tuhan, bagi manusia hanya ada dua kemungkinan, yaitu tunduk padanya dan menjadi objek atau hamba, atau yang kedua adalah memberontak. Begitu kutipan tentang konsep religiusitas dari sudut pandang Jean-Paul Sartre. Seseorang pernah berkata, sebelum kita mempelajari tentang malaikat, surga, dan sisi religiusitas yang bersifat metafisika lainnya, alangkah lebih baiknya kita belajar dulu menjadi manusia, atau bisa dikatakan memanusiakan manusia. Dalam Indonesia sendiri, di Indonesia terdapat beraneka ragam suku, ras, agama, dan budaya. Dalam bentuk toleransi, membedah suatu peristiwa dari perselisihan atau konflik, maka menjelaskan secara implisit suatu kondisi yang diperlukan adanya toleransi. Dalam konflik agama, toleransi antar umat beragama akan menjadi suatu cara yang pamungkas dalam meredam konflik yang akan muncul. Indonesia menjadi negara dengan sifat toleransi antar umat beragamanya yang sangat dipandang tinggi oleh dunia luar. Menjadi suatu tolak ukur bahwa dengan tingginya tingkat toleransi antar umat beragama, konflik agama yang menjurus ke berbagai bentuk konflik lainnya dapat terkikis sedikit demi sedikit. Beberapa bentuk toleransi, khususnya dalam toleransi umat beragama dan kelompok adat yang bergerak terhadap adanya pemikiran-pemikiran untuk membangun toleransi, khususnya wawasan terhadap kandungan toleransi berdasarkan perspektif toleransi multikulturalisme, eksistensi dan ruang lingkup objek toleransi sangat terlihat dari paham multikulturalisme, suatu paham yang memberikan perhatian serta ruang bagi kelompok minoritas dalam mempertahankan identitas sosialnya. Selama ini, konsep kebenaran hanya didasarkan kepada paham-paham yang bersifat tentang keagamaan. Namun, multikulturalisme dapat eksis dan menjadi alternatif untuk melihat identitas sebuah komunitas bukan hanya dari latar belakang keagamaannya, melainkan dari latar belakang kebudayaan. Paham ini dalam studi keislaman telah menghidupkan kembali sebuah kaidah lama yang sudah diakrabkan dan digunakan oleh para ulama fikih, yaitu sesuatu yang dinilai benar oleh adat maka juga dibenarkan oleh teks. Para ulama sudah sejak lama menganggap bahwa tradisi dan kebudayaan dapat dijadikan sebagai landasan hukum, sebagaimana teks dijadikan sebagai
sumber primer. Konstelasi toleransi yang sudah dipaparkan mengenai perspektif multikulturalisme merupakan diskursus yang terlihat kajian konflik yang menjadi wujud dalam suatu paham sebagai dimensi ontologis yang melihat hakikat toleransi sebagai suatu perbuatan hukum yang harus menjadi dasar-dasar awal, manakala potensi terhadap konflik sudah dijadikan landasan tersebut. Maka selain perlunya kajian konflik untuk dihadapkan dengan penjelasan mengenai terjadinya konflik dari perspektif teoritis, juga perlu dilihat bahwa tatanan terhadap orang lainnya dari pihak yang berseberangan untuk memahami tatanan toleransi yang dimaksud. Hal ini akan menjadi salah satu cara dan upaya agar penyelesaian konflik dapat terkelola secara baik. Mungkin sedikit dari yang saya sampaikan agak jelimet dan kurang paham untuk bisa dipahami. Saya Dwiki Akamaula, mohon maaf apabila terjadi suatu kesalahan, baik kurang sopan atau kurang bagus dalam segi editing video atau pembuatan video. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.